Kalian tahu nggak, biaya hidup dari sebuah rumah tangga di DKI Jakarta itu per bulannya mencapai 14,88 juta. Investasi terbaik itu sejatinya adalah investasi di diri sendiri, pakai badis. Sah! Kenaikan upah minimum tahun 2024 resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin nih, Farka Badis. Tapi kok masih pada nggak terima ya? Emang masih kurang? Hello again Farka Badis, ketemu lagi dengan Kalista di channel Far Capital Indonesia. Dan di video kali ini aku akan membahas salah satu topik yang masih hangat banget nih, yaitu kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 yang udah resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Namun mengingat banyaknya aksi unjuk rasa yang mewarnai kenaikan ini dan bukannya malah senang, kayaknya memang masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa kenaikan ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oke, di video kali ini aku akan coba kasih tips bagaimana cara mengelola gaji yang berada pada standar UMP supaya dapat cukup mengelola kebutuhan sehari-hari. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu terlebih dahulu nih, bagaimana basis hukum dalam penentuan kenaikan UMP. Nah, kenaikan upah minimum berasal dari penerapan formula upah minimum dalam PP nomor 51 tahun 2023 yang mencakup 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa yang disesuaikan dengan provinsi masing-masing. Jadi, rumusnya adalah kenaikan UMP sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks tertentu atau alfa. Biasanya nilai indeks tertentu atau alfa ini adalah 0,1 sampai dengan 0,3 tergantung dari keputusan Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas. Well, tapi daripada ribet ngitungin satu-satu, aku udah coba cari datanya nih Farka Badis, bahwa kenaikan UMP di seluruh Indonesia itu berkisar antara 1,19% sampai dengan 4,89%. Artinya, kenaikan ini masih di bawah angka 5%. Tapi para buruh ini tetap ngotot nih bahwa kenaikan UMP itu seharusnya bukan 5%, tapi justru 15%. Gimana nih menurut Farka Badis? Apakah kenaikan senilai 5% ini cukup atau justru sebaliknya? Dan Farka Badis beranggapan yang sama bahwa seharusnya para buruh atau karyawan itu mendapatkan kenaikan senilai 15%. Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut aku penyebabnya bisa jadi beberapa hal. Yang pertama mungkin dia adalah sandwich generation yang harus mencukupi kebutuhan generasi di atasnya ataupun di bawahnya. Seperti misalkan kakek neneknya, ayah ibunya, kakak, adik, ataupun sepupu, bahkan keponakan-keponakannya. Nah, yang kedua adalah mungkin ada kebutuhan hutang atau cicilan yang belum lunas nih. Jadi alokasi gajinya itu biasanya digunakan untuk melunasi hutang ataupun cicilan yang dia punya. Nah, yang ketiga mungkin adalah pengelolaan atau manajemen keuangan yang kurang tepat, ataupun dia kurang bisa mengatur pos-pos pengeluaran. Yang keempat adalah lifestyle. Nah, ini yang paling bahaya nih Farka Badis. Karena kayaknya mau gajinya sebanyak apapun, mau pemasukan kalian sebanyak apapun, tapi kalau gaya hidup kalian hura-hura, suka hedon, membeli barang-barang yang nggak perlu, konsumtif, kayaknya nggak akan cukup juga deh. Iya nggak? Aku mau kasih tahu fakta menarik nih guys. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, DKI Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup yang paling tinggi ini se-Indonesia. Kalian tahu nggak, biaya hidup dari sebuah rumah tangga di DKI Jakarta itu per bulannya mencapai 14,88 juta. Kalau dibandingkan dengan biaya hidup tahun 2018, maka selama 4 tahun terjadi kenaikan sebesar 10,63%. Ini berarti biaya hidup di DKI Jakarta itu mengalami kenaikan sebesar 2,66% per tahun atau sekitar Rp350.000 per tahunnya. Itu pun data di tahun 2022 guys. Gimana dengan tahun 2024 ya? Nah, udah ada hitungannya nih. Dengan asumsi biaya hidup mengalami kenaikan sebesar 2,66% per tahunnya, maka di tahun 2024 sendiri, biaya hidupnya itu mencapai 15,6 juta per bulannya guys. Gile sih. Banyak banget. Dipakai buat apa ya? Nah, jadi wajar aja kalau banyak yang masih berunjuk rasa di jalanan karena biaya hidup di Jakarta itu memang setinggi itu guys.
Tapi di sisi lain kita juga harus fair nih. Jangan cuma melihat dari sisi buruh atau karyawan aja. Gimana coba nasib para pengusaha kalau pemerintah mensahkan kenaikan UMP itu ada di angka 15%? Waduh, coba bayangin kalian ini adalah pengusaha yang punya 10 karyawan dan 10-10-nya ini harus mengalami kenaikan UMP sebesar 15%. Udah pasti pusing banget tuh. Dan implikasinya bisa jadi banyak hal, guys. Tingginya kenaikan UMP mungkin bisa menyebabkan pengusaha ini berpikir untuk meminimalkan jumlah pekerja baru dan justru beralih menggunakan teknologi masa kini seperti artificial intelligence. Dampaknya apa? Hal ini akan memicu naiknya pengangguran karena para pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan akibat semakin kecilnya kesempatan kerja. Ujung-ujungnya, ya yang susah adalah para buruh dan karyawan lagi nih. Jadi, alih-alih kita ngeluh mulu nih karena gaji kecil, mending kita manage aja nih supaya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Percaya deh kalau misalkan kalian bersyukur dan berusaha untuk mencukupkan diri, maka jalanin kerjaan pun akan jauh lebih enteng. So, ini beberapa tips dari aku supaya kalian bisa survive dengan gaji UMP. Pertama, pilah-pilah antara keinginan dan kebutuhan. Gak ada yang salah dari punya keinginan, guys. Asalkan keinginan tersebut sesuai dengan kemampuan dan juga porsinya. Untuk keinginan ini, kamu bisa mengalokasikan 10% dari gajimu untuk biaya happy-happy. Sedangkan untuk kebutuhan, kamu bisa mengalokasikan sebesar 30% dari gajimu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun cicilan kebutuhan pokok. Misalkan adalah cicilan rumah untuk keluargamu, yang mana ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat vital. Nah, untuk menghitung berapa kemampuan cicilan KPR-mu setiap bulan, kamu bisa lihat di video ini ya. Kedua adalah punya dana darurat. Sama seperti keinginan, pos untuk tabungan dana darurat adalah 10% dari gaji. Cobalah untuk mengetahui sedetail mungkin pengeluaran yang kalian keluarkan setiap bulannya. Dan cobalah untuk menabung dana darurat, di mana untuk Fatke-Badis yang masih single ataupun jomblo, kalian mungkin cuma butuh 3 kali dari pengeluaran setiap bulan. Nah, untuk Fatke-Badis yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, besaran dana darurat yang kalian miliki itu mungkin setara dengan 6 kali total pengeluaran bulanan. Ketiga, pastikan BPJS Kesehatan aktif. Dengan memiliki BPJS Kesehatan, kalian nggak perlu lagi pusing mikirin biaya pengobatan kalau amit-amit kalian harus menjalani rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, pastikan nih tempat kalian bekerja itu membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Karena kalau nggak dibayarkan, kalian jadi nggak bisa memanfaatkan fasilitas pengobatan gratis dari pemerintah. Terus, apa kabarnya dengan asuransi ya? Apakah perlu kita dengan gaji UMP ini itu memiliki asuransi kesehatan? Menurut aku, untuk standar gaji UMP itu belum perlu untuk memiliki asuransi kesehatan asalkan sudah memiliki BPJS. Sebaliknya, kamu bisa mengalokasikan dana asuransimu ini untuk kebutuhan yang keempat ini nih Fatke-Badis. Yang keempat adalah yang paling menarik nih Fatke-Badis. Kalian bisa berinvestasi leher ke atas ataupun investasi jangka panjang. Nah, kalau Fatke-Badis ini mendambakan sebuah pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih bagus, maka semua itu nggak akan tercapai kalau Fatke-Badis tidak upgrade skill dan kemampuan baru. Investasi terbaik itu sejatinya adalah investasi di diri sendiri Fatke-Badis. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa menemukan skill-skill dan pengetahuan baru untuk menunjang performa Fatke-Badis di dunia kerja atau bahkan bisa mencari pekerjaan sampingan. Kemudian fokuslah investasi di instrumen keuangan untuk jangka panjang terlebih dahulu. Sebut saja misalnya dana pensiun. So, after all of those things, aku bisa menyimpulkan 3 hal nih Fatke-Badis. Yang pertama, daripada ngeluh, coba deh memanfaatkan resource atau dana yang kalian miliki terlebih dahulu. Yang kedua, nggak apa-apa loh menunda keinginan jangka pendek supaya kalian bisa menikmati hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Yang ketiga, tetaplah berinvestasi. Memang sih nggak semuanya bisa berinvestasi di instrumen keuangan karena gaji yang mungkin terbilang pas-pasan. Tapi nggak apa-apa nih, Fatke-Badis bisa berinvestasi secara ilmu dan skill baru melalui orang-orang di sekitar Fatke-Badis. I hope it helps. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Fat Capital Indonesia supaya kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai dunia properti dan juga investasi. So, thank you and see you on the next videos. Bye-bye!